Yang pertama ada pengertian litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun atas batuan dan mineral. Batuan penyusun litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata litos yang berarti batu dan sphere yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas, setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Struktur litosfer. 1. Barisfer, yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat tersusun dari lapisan nis, kolum, nikel, dan forum besi. Jari-jari barisfer tambah 3.470 km. 2. Lapisan antara, yaitu lapisan yang terdapat di atas tebal 1700 km. Lapisan ini tersebut juga asthenophore material, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Berat jenis 5 gram km 3. Litosfer, yaitu lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan antara dengan ketebalan 1200 km. Berat jenis rata-rata 2/8 gram cm 3. Dan lapisan litosfer. Lapisan ini juga terdiri atas dua bagian, yakni lapisan sial dan lapisan sima. Yang pertama adalah lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial atau silisium dan aluminium, antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lalu yang kedua ada lapisan sima. Lapisan sima atau biasa disebut silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basalt. Batuan pembentuk kulit bumi selalu mengalami siklus atau daur, yaitu batuan mengalami perubahan wujud dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma. Jenis batuan penyusun litosfer. Ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Adalah batuan penyusun litosfer yang masing-masing berbeda materi penyusun dan proses terbentuknya. Semua jenis batuan penyusun litosfer itu pada mulanya berasal dari magma saat gunung berapi meletus. Setelah mencapai permukaan bumi, magma akan membeku dan menjadi batuan beku. Selama kurun waktu beribu tahun, batuan beku di permukaan bumi akan hancur dan terurai. Ada yang terbawa angin dan menjadi endapan di suatu tempat. Proses ini membentuk batuan endapan atau batuan sedimen. Dalam proses selanjutnya, perubahan temperatur dan tekanan yang dialami dua jenis batuan di atas dalam jangka waktu lama memicu pembentukan batuan malihan atau batuan metamorf. Jadi yang pertama ada batuan beku. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan beku terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. Dua, batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu A. Batuan sedimen klastik, yaitu batuan yang asal yang mengalami
penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan endapan klastik. Salah satu batuan endapan klastik adalah batuan pasir dan batuan lempung atau shell. B. Batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di gua-gua kapur. C. Batuan sedimen organik merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut, contohnya kerang dan terumbu karang. Nomor 3, bantuan metamorf. Metamorf adalah bantuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan bantuan antara lain yaitu suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, penambahan bahan lain. Karakteristik lapisan-lapisan bumi. Yang pertama, batuan pembentuk kulit bumi. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi atau core dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil. Bumi juga memiliki lapisan utama, salah satunya lapisan dalam bumi. Yang pertama, bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Bagian di bawahnya adalah astenosfer atau mantel. Yang paling bawah adalah inti bumi. A. Kerak bumi atau litosfer. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel luar bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Dalam geologi, kerak merupakan lapisan padat terluar dari suatu planet kebumian, planet katai atau satelit alami yang sebagian besar material pembentuknya adalah silikat. Kerak dibedakan dengan mantel di bawahnya melalui susunan kimianya, tetapi di dalam kerak yang terdapat satelit-satelit es yang berjarak jauh dari matahari. Kerak dan mantel dibedakan melalui wujud materinya, kerak padat dan mantel cair. Mantel bumi atau astenosfer. Mantel bumi atau selimut bumi adalah lapisan kedua dari planet bumi. Mantel dibagi menjadi beberapa lapisan, yakni mantel atas, zona transisi, mantel bawah, dan double prime. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan merupakan 84% dari total volume bumi. Batuan yang membentuk mantel bumi sebagian besar adalah silikat, yakni berbagai macam senyawa yang memiliki struktur silikon dan oksigen yang sama. Silikat yang umum ditemukan di mantel bumi adalah olivin, garnet, dan piroksen. Berikutnya di sini ada inti bumi. Inti bumi berada di sekitar 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini berbentuk seperti bola, isinya mengandung besi dan nikel. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Yang pertama, inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1.250 km. Kandungannya tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius.
Tekanannya sangat kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Perputaran bumi menyebabkan inti luar berputar mengelilingi inti dalam dan bumi menjadi magnetis. Yang kedua, inti luar berada pada kedalaman 2890 sampai 5150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2200 km dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Material logamnya berbentuk cair karena kondisinya yang panas. Temperatur bagian inti luarnya sekitaran 4000 sampai 5000 derajat Celcius. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian bumi yang paling luar dengan ketebalan 5 hingga 80 km. Antara kerak dan mantel bumi terdapat batas yang dinamakan morphic discontinuity. Kerak bumi tersusun secara dominan oleh mineral silikat dan felspar. Bumi tempat kita tinggal di permukaannya disebut dengan kerak bumi, dan pada kerak bumi inilah manusia dan makhluk yang lain hidup di atasnya, serta melakukan aktivitas kehidupannya masing-masing. Lapisan kerak bumi memiliki jarak beribu-ribu kilometer untuk mencapai lapisan yang lain. Bahkan ketika Anda menggali sumber sedalam apapun juga atau menggali emas sekalipun, kita baru menyentuh keraknya saja. Para ahli dapat menyimpulkan dan menganalisis lapisan-lapisan apa saja yang menyusun bagian bawah bumi melalui seismogram yang direkam dan dicatat oleh stasiun pencatat gempa yang terdapat di seluruh dunia. Kerak bumi dimungkinkan dapat mengalami daur ulang oleh aktifnya lempengan tektonik yang jauh lebih besar saat ini dibandingkan zaman sekarang. Kerak bumi pada zaman purba sangatlah tipis. Kerak samudra. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5 hingga 15 km, kondai 1982, yang tersusun atas mineral yang kaya akan sima atau silikon yang berlambangkan Fe, besi yang berlambangkan Fe, dan magnesium yang berlambangkan Mg. Kerak samudra juga disebut dengan basaltis, mengingat batuan penyusun utama dari kerak bumi adalah basalt. Contoh dari kerak samudra di dunia adalah kerak samudra Atlantik dan kerak samudra Pasifik. Kerak samudra juga sering pula disebut dengan lempeng samudra. Lempeng samudra yang tertekan oleh magma menjadi penyebab naiknya bagian lempeng yang kemudian disebut dengan pematang tengah samudra. Tekanan pada lempeng yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan lempeng samudra bergerak mendekati lempeng benua yang berakhir dengan kedua lempeng saling bertabrakan. Akibat dari tabrakan kedua lempeng tersebut adalah beberapa bagian yang naik atau terangkat dan menjadi pegunungan dan mempercepat terjadinya penyebab tanah longsor. Kerak benua. Kerak benua juga disebut sebagai lapisan granitis, mengingat batuan utama yang menyusunnya adalah granit. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 30 hingga 80 km, dengan temperatur kerak yang akan semakin meningkat tergantung dengan kedalamannya. Contoh dari kerak benua yaitu kerak benua Amerika Selatan, kerak benua Amerika Utara, kerak benua Afrika, kerak benua Asia, dan Eropa. Kerak samudra dengan usia tertua yang bisa ditemukan saat ini adalah berusia 200 juta tahun. Namun nyatanya dibandingkan kerak samudra, ada kerak benua tertua yang memiliki usia 3,7 hingga 428 miliar tahun yang ditemukan di Ancaster Gneis, Kanada. Serta ditemukan pula di Narrier Gneis, Cerane di arah barat Australia. Terbentuknya kerak benua dihubungkan dengan masa atau periode orogeni intensif yang terkait erat dengan terbentuknya superbenua seperti Pangaea, Gondwana, serta Rodinia. Perkenalkan, nama saya Alia Viva Atira, nomor absen 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andera Janati dari 10.4. Saya absensi nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Andian Samad Amin, absen nomor 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nur Auliadi dari kelas 104 absen 4. Perkenalkan, nama saya Asila Dida Fatima dari kelas 104 absen 6. Perkenalkan, nama saya Mardiana Syakira Mukani Putri. Saya berasal dari kelas 104, nomor absen saya 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Duyanto Rido Darmawan dari kelas 104 absensi 19.